Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, peserta kajian surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah yang tadi sudah kita lihat jumlahnya 286 ayat. Jadi sekarang 103 ya? Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. 103. Jumlahnya tadi 286, sekarang sudah 103. Lihat Al-Quran ya. Nah, lihat Al-Quran supaya lebih pas ya. Nah, coba kita lihat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 183, 103. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah surat kedua 103. ayat 103. Coba kita baca sesudah yang panjang ini ya. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Nah, kalau kita lihat ayat 182, ini kan walabi sa ma syarau bihi ampusahum ya. Ampusahum. Ya. Ya. Ampusuhum ya. Walabi sa ma syarau bihi ampusahum ya, betul, ampusahum. Laukan ya amun. Jadi kehidupan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita jangan lari ke yang lain dulu ya. Bismillah. Jangan pergi ke terjemahan lain dulu. Ini kan kehidupan semasa kerajaan Sulaiman sudah terpecah. Nah, ke situ aslinya dulu. Lalu dipengaruhi oleh yang satu kelompok lagi, yang satu kelompok yang tinggal, sehingga dikatakannya Sulaiman itu dia belajar ilmu sihir dari ilmu sihir yang dipakainya. Nah, padahal tidak. Satu lagi diambil orang itu pula, pernah malaikat diutus oleh Allah karena malaikat itu menganggap sinis kenapa manusia terlalu melebihi atau mengikuti nafsunya. Tapi setelah malaikat itu diberi nafsu, rupanya kerja orang itu malah memisahkan suami istri. Nah, dikatakan malaikat itu, jangan ikut kami ini ujian saja diberikan oleh Allah. Jadi seolah-olah Allah hanya mentes untuk malaikat. Jadi yang dua sumber itu
dipakai di masyarakat. Nah, itu maka ke sini perginya. Cuma kita sering para ustadz atau guru-guru menerjemahkan, membawa arti ini ke bangsa kita boleh, nggak apa-apa. Tapi itu aslinya itu. Jadi begitu, kalau menjelaskan Quran, yang aslinya dulu. Aslinya adalah di dalam kehidupan di dulu kerajaan-kerajaan sepeninggal Sulaiman. Baru kita bawa ini. Jadi tidak bolehkah seperti itu? Boleh. Tapi aslinya diajarkan dulu. Kehancuran bangsa-bangsa dahulu karena mereka memperturutkan ilmu-ilmu yang tidak menurut. Paham tuh? Paham ya? Ini kan sering aja diambil ayat ini sudah untuk kita lagi. Ini enggak dicari Tuhan bana brengsek orang dulu tuh. Nah, Pak Bek paham tuh. Jadi Mbak jadinya mengharap cobaan, berarti prakteknya nampak di Sulaiman ya? Prakteknya nampak dari sebagian umat Sulaiman, jadi ada yang menurik gitu. Iya, maksudnya kan nggak diceritakan langsung aja, awak negeri awakku kalau berimanlah bertakwa berkah. Jadi orang nggak nangkok gitu. Tapi kalau ceritakan berapa brengseknya orang dulu dek pakai ilmu-ilmu ndak karu-karuan kok, baru dibawa ke awak gitu. Jadi menerima bagian lah awak kok kesudahannya gitu. Kan jaleh mengaji itu. Jadi enggak cogok-cogok diambil itu saja dong. Kan ikut dilihat dulu kemarin munasabah ayat. Jadi munasabah hubungan kenapa lahir seperti itu. Dilihat kok. Ya. Jadi orang dulu itu habis hari cara ilmu yang suka itu. Nah, sekarang baru ini kita mulai ayat 103. Nah, sekarang kita lihat dulu dari bahasa ya. Walau. Ini namanya sebagai syarat ya. Kalau, kan sudah bahasa Indonesia itu. Walau, kalau. Jadi pengandaian nih. Walau. Itu maka dibuat di sini beda inna. Ini apa bacaannya tadi? Anna. Dibaca anna. Kenapa tidak dibaca inna, dibuat oleh Allah kok anna? Karena dia sudah ada hubungan kalimat sebelumnya. Nah, kalau inna berarti menjadi awal kalimat. Nah, kemudian yang kita cari di sini dulu adalah mana pokok kalimat, mana sebutan di sini. Semuanya. Pokok kalimatnya mana? Semuanya. Walau annahum amanu wattaqu. Ini kan anna itu kan selalu masuk dalam kerangka atau dalam pola kalimat subjek predikat. Mana subjeknya, mana predikatnya? Ya, hum. Ya, hum sebagai pokok kalimat. Ya, pokok kalimat. Sebutannya mana? Amanu. Ya, amanu. Jadi hum amanu. Gitu. Hum amanu. Nah, yang satu lagi ada wattaqau. Kan wattaqau ya? Ya. Nah, mana pokok kalimatnya? Ini kan waw ataf ini. Ya. Nah, ini waw ataf. Berarti yang dihilangkan di sini kan apanya pokok kalimat? Walau annahum. Mana pokok kalimatnya lagi? Kalau di annahum amanu, hum pokok kalimat, amanu sebutan atau khabar berbentuk jumlah dia. Kalau wattaqau jadi apa dia? Diatapkan ke amanu. Mana pokok kalimatnya? Hum juga. Ya, hum juga. Ya, hum juga itu.
Jadi Ya. walau annahum berarti kalau diulang-ulang itu walau annahum amanu walau annahum humut taqau. Nah, baru ada jawab dari lau. Nah, jawab lau itu lamasu batum. Ya, pakai baris depan dia ya. Iya. Lamasu batum min indillah khair. Nah, Iya. lau lagi, tapi ini berbeda dengan lau yang pertama itu. Batun. Ya, hampir sama juga ya lau. Sama Lamat. dua launya itu. Jadi ditegaskan dua. Jadi walau annahum, andai kata, sekiranya, seandainya, nah, bahwa sesungguhnya mereka siapa ini? Orang Yahudi. Umat Ya, umat Sulaiman. mereka termasuk dari keturunan Yahudi dan termasuk orang-orang yang apa itu semasa habis waktu menuntut ilmu yang tidak bermanfaat itu, yang memperturutkan kepada ilmu sihir, memperturutkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh malaikat untuk memisahkan suami istri. Diperdalam orang itu yang berkembang di masyarakat. Jadi termasuk orang Yahudi yang di Madinah. Jadi kalau andai kata itu maka dibawa mungkin ke Indonesia, mungkin ke kampung kita. Jadi jaleh. Jadi kalau sekiranya bahwa mereka itu, kalau kita tentu lau annana. Nah, kalau kita misalnya dipakai, tapi jangan dirubah ayat ini, tapi pengertiannya gitu. Lau annana amanna wattaqauna. Kan gitu. Lamasu batum min indillah khair. Lau kanu di sini bilang lau kunna na'lamu. Tentu gitu. Jadi adapun dibawakan untuk pengertian, biarpun kampung, biarpun pribadi, gitu. Jadi seandainya atau sekiranya bahwa mereka beriman, berarti sebenarnya di sini yang pasnya yang menjadi khabarnya itu adalah ini lama subah. Lama subah itu juga. Cuma dia baris lama subatun ya, pakai apa dia? Pakai tanwin. Pakai tanwin kan? Ya, lama subatun. Sungguh. Masubah artinya kalau masubah bentuknya dulu. Bentuk masubah apa itu? Isim fa'il, isim maf'ul atau masdar? Isim maf'ul. Nah, isim maf'ul ini. Masubatun. Sabah ya subuh masubah ya. Jadi la-nya itu sungguh. Masubah berarti diberi pakai awalan di kita. Apa terjemahnya dibuat penerjemah situ? Diberi pasti. Ya yang pasti itu la-nya itu dibikinnya itu. Sungguh atau pasti. Masubah apa? Pahala. Pahala berarti kebaikan. Jadi kalau mereka beriman berarti tidak mendalami ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Mereka taat kepada Allah. Jadi satu negeri atau bangsa atau pribadi kan nampak itu nampak itu kebenaran wahyu Al-Quran. Cobalah dalam. Kalau sekiranya setiap pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa di dunia ini mendalami ilmu yang bermanfaat, maksudnya yang menurut Allah, itu lama subah min indillah khair, pasti baik. Jadi ke diri kita pribadi coba begitu juga. Andai kata kita tekun belajar, mempelajari ilmu yang baik, betul beriman dan takut kepada Allah, berarti kebaikan kita pun datang. Cobalah, andai kata satu keluarga atau pribadi ataupun masyarakat memperdalam ilmu-ilmu hanya untuk yang saya sebutkan di dalam surat Al-A'raf itu, hanya sifatnya ilmu-ilmu ruwuk. Kalau ilmu-ilmu ruwuk kan
Tapi kan sudah saya sebutkan, yang air tersimpan di dalam apa? Di dalam tanah atau ke laut perginya. Nah, sementara ruo terapung-apung dan disipak-sipak orang. Jadi ilmu-ilmu di dunia ini ada hanya untuk wah saja itu. Tapi itulah memberi contoh, kita tersinggung orang nanti. Ya Pak Tommy. Ada ilmu sifatnya ilmu untuk apa saja ya, untuk wah. Tapi kalau disabut ibu berang orang maklum sajalah ya. Ilmu-ilmu untuk wah itu artinya dipuji-puji orang. Itu ruwak namanya. Jadi kalau dalam satu masyarakat ilmu yang dipelajari itu betul-betul ilmu untuk kebaikan manusia, karena Allah tentu ada kebaikan manusia. Pasti ada masubah min indillah khair. La masubatum min indillah khairun. Jadi diberi pahala dari sisi Allah akan kebaikan. Maka diulang lagi, laukanu ya'lamun. Bisa dibalik-balikkan, laukanu ya'lamun lama subah min indillah khair. Diulang lagi pula, lau annahum amanu. Jadi berandai-andai nih. Kalau berandai-andai itu, kalau yang ini bisa masih ada apanya, masih bisa baik ya. Yang tidak bisa baik lagi hanya tinggal kenangan, itu pakai laita. Ya. Karena ada di dalam surat apa itu, di dalam surat An-Naba terakhir. Apa itu? Ayat 40. Ya laitani. Kan laita pakai itu. Kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Hai sekiranya aku, kata orang yang kafir, orang yang tertutup mata hatinya, tidak mengerti dia siapa Tuhan sebenarnya, tidak mengikuti ajaran yang sebenarnya, atau ada menafsirkan setan atau iblis yang akan masuk neraka, dilihatnya Adam masuk surga, karena dulu dia mencemehkan Adam dari tanah, sedangkan dia dari api, maka ada yang mengatakan seperti itu. Berkatalah iblis waktu itu, karena dia sudah mau masuk, nampaknya Adam masuk surga, berandai pula dia, ya laitani. Jadi kalau laita dipakai, tidak mungkin balik. Tapi kalau lau ini masih bisa, yang sebelum terdorong masih bisa. Jadi misalnya macam kita, walaupun sudah umur sudah lanjut, sudah 50-an, 60-an ke atas, mulai belajar bahasa Al-Quran, masih seandainya, masih berlaku ini. Tapi kalau dipakai misalnya laita itu, misalnya dia sudah pikun, pakai laita, sekiranya nggak mungkin lagi terjadi. Nggak mungkin lagi balik. Atau di dalam surat Yasin. Surat Yasin itu kan ada apa itu? Waktu orang yang mengatakan aku taubat sekarang, surat 36. Nah, kemudian dia mengatakan aku taubat sekarang. Nah, waktu itu langsung dibunuh orang kampung itu dia. Coba lihat surat Yasin, pakai laita juga itu, 36 ya. 36. Ya. 36 Yasin 36. Di jusnya itu kan ada wa ma liyala budu allazi fatarani, terus di bawahnya. Ya. Ayat 24, inni isal lafi dhalalim mubin. Ada bertemu ayat 20 ayat 26-nya ya. Waktu dia taubat, gila dikatakan orang lah waktu itu, berarti Allah berfirman, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Nah, berarti dia terdaftar menjadi penghuni surga. Qala, berkatalah dia, apa katanya? Ya laita qaumiyah, kan pakai laita dia.
Ya, Laita. Ya, hai sekiranya kaumku mengetahui. Ya, bagaimana kaumnya dia sudah meninggal, cuma berandai dia. Tapi mungkin juga kaum itu nanti yang baik. Jadi itu maka laita itu pun ada juga dua baginya. Nanti belajar itu di dalam kajian-kajian ilmu ma'ani. Itu laita itu ada memang tidak bisa kembali, ada yang masih bisa kembali. Ya. Tapi kalau lau ini masih ada. Walau annahum amanu. Apa terjemahnya? Sekiranya akan bahwa sesungguhnya mereka, pakai penegas ini, berarti penting, beriman, Mereka maksudnya balik yang cerita yang menuntut ilmu, yang apa itu, yang nggak beres itu, dan mereka pun takut, berarti memelihara diri. Bagaimana mereka itu? Sungguh diberi kebaikan atau pahala atau kebaikan dari mana? Min indillah. Ini kenapa barisnya Allahi barisnya ini? Ini kan Allahi barisnya. karena indah indi. Min Kenapa? indi. Kenapa baris bawah? Jar majrur. Mana yang menjarkannya? Min indi. Min Dua-dua. indi. Dua-dua, Pak. Min indi. Min itu kan yang dijarkannya indi. Tapi Allahi Ya. Dijar lagi oleh indi. ya namanya mazrub. Yusuf. Ini kan zarab ini. Ya. Tapi zarab ini biasanya kan barisnya di atas indah. Ya. Karena ada min, maka dia garis bawah. Jadi di sini khairun jadi apa gunanya? Jadi khabar. Ya, kabar. Mubtadanya ini. Ya. Jadi sungguh diberi pahala. Ini pakai sungguh pula kan? Ini sungguh di sini. Kalau ini sungguh ini. Jadi itu makanya kalau kita pribadi masih ada kesempatan misalnya ini kan beriman dan bertakwa. Kalau belajar pun dengan tekun masih ada waktu kok. Jadi ini aslinya jadi satu negeri, keluarga, bangsa, umat di dunia kalau betul-betul beriman, tidak yang kerja yang bukan-bukan, dan memelihara mana yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan yang disuruh, itu harus bertakwa, diberi kebaikan. Jadi istilahnya baldatun taibatun atullah janawi ini kerja banyak yang enggak. Tapi jangan dituduh orang marah dia. Ya Pak Tommy, kalau kerja yang enggak itu. Rasa-rasakan saja kalau kerja yang tidak itu. Makanya sering saya katakan abi hari untuk bahore-hore saja tidak ada artinya. Lebih baik mungkin tidur istirahat. Ya, tapi kata orang kan menjadi obat juga katanya. Dia itu kan perasaan banyak obat lagi yang lain. Jadi ini khair. Di sini pakai lau pula. Jadi bisa dibalikkan ini ya. Lau kanu ya'lamun. Andai ada mereka sejak dahulu. Ya'lamun mengetahui. Bagaimana ya? Sungguh diberi kebaikan dari sisi Allah akan kebaikan. Diberi kebaikan itu dapat pahala dari sisi Allah kebaikan. Tapi lawan dari kebaikan apa? Coba. Khairan menjadi apa lawannya? Atau khairun? Sa'a. Ya, disebutlah si'an atau se'an. Ya, jadi adalah kejahatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini dia ya. Andai ya, berandai-andai, andai. Tapi ini sudah terdorong, ini sudah banyak belajar, mereka tidak mau isinya orang-orang Yahudi begitu sebelum datang Nabi Muhammad, mereka ingin supaya
datanglah Nabi untuk menjelaskan. Nah, setelah Nabi datang mereka tidak mau. Apalagi kedatangan Al-Quran sama Nabi Muhammad itu menjelaskan kedatangan Muhammad. Begitu juga kitabnya Taurat. Sampai mereka tidak suka kepada Jibril dan tidak suka kepada Taurat, mereka pergilah mempedomani katanya kitab yang sudah dipelajari Sulaiman itu adalah yang benar. Begitu juga yang diajarkan dua malaikat di Harut Marut itu di negeri Babil ya. Terus itu yang dipelajarinya. Jadi itu pun makanya sudah bisa kita pahami. Jadi pribadi, masyarakat, keluarga, masyarakat, manusia di muka bumi, kalau menghabiskan hari atau mau belajar ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, ya berarti habislah. Makanya sebaiknya, balik apa kata Rasulullah, kanan nasu, apa itu ya, itu ya, an-nasu gitu, bukan kanan. An-nasu alimun wa muta'allimun. Manusia Yang baik. mestinya dia orang alim. Maksudnya alim mengerti untuk apa hidup sebenarnya, bagaimana hidup, siapa Tuhan, bagaimana cara. Itu yang dipakai. Jadi satu bangsa negara kalau nggak begitu paham tentang itu, habislah. Kalau orang Minang habis apa namanya? Habis minyak lama lama. Jadi hidup pribadi kita gitu juga. Jadi mesti belajar. Kalau belum mesti jadi alim. Alim itu bukan berarti jadi ulama, enggak begitu ya. Memang iya juga maksudnya innama yakhshallah, orang yang hanya takut kepada Allah itu kan orang yang berilmu. Tapi bukan ilmu sampai hanya mencari kesejahteraan hidup saja, maksudnya ilmu cari makan aja, tapi ilmu yang sampai untuk apa sebenarnya hidup, bagaimana itu tinggilah. Kalau belum bisa muta'allim, jadi atau dua posisi, kita pasti ada pengetahuan, kemudian belajar, mengajar, belajar. Dimanapun tetap belajar, sekurangnya waktu sendiri-sendiri pun bisa banyak belajar kok. Ya, tapi orang kan cemas nanti gurunya setan katanya. Ya kalau sudah ada ilmu kan bisa dipilih. Yang ada yang orang belajar nggak pakai guru itu nggak ada ilmu. Ya, lai paham Pak Tommy. Orang kan camehna kalau ada seorang beko setan gurunya ya. Itu orang bodoh bana tuh. Kalau ada ilmunya kan bisa dipilihnya. Ya, orang kok nggak paham anan dikatakan orang tuh. Kalau belajar nanti nggak pakai guru, itu nanti setan gurunya. Itu kalau nggak ada ilmunya. Kalau sudah ada ilmunya kan bisa dipilah. Awak lah jalan nggak pandai membaca. Itulah berarti seorang saya tak tanya ke orang. Aturan alif di kejen kan sudah. Kalau lah ada ilmu nggak sampai. Paling seketik tanya oleh ke guru. Jadi kalau tidak belajar, tidak mengajar, apa dulu? Al-Baqi. Dengar. Al-Baqi atau Wal-Baqi yang selainnya tidak mengajar, tidak belajar, maka Al-Baqi apa? Hamajun. Hamajun itu apa tuh? Lalat. Lalat. Ya, lalat terbang lihat lalat. Memang hebat juga. Kalau rangi kan enggak sebentar terbangkan, sebentar ke sana, sebentar kemari, sibuk karu-karuan aja, tapi enggak ada. Nah, itu makanya kita dalami ini, berlakulah untuk kita. Walau annahum amanu, walau annahum ittaqau. Tapi di sini tidak diulang lagi humnya. Jadi antara amanu attaqau, kalau amanu kan betul-betul yakin, betul-betul percaya. Kemudian kalau ittaqau, membuktikan kepercayaan itu sehingga terpelihara diri, terpelihara orang lain karena keyakinan yang bagus. Baru dapat lamasubatum min indillah khair. Jadi ini memang ilmu-ilmu yang lain itu memang apa? Itu makanya kan ada di dalam surat apa itu? Surat Kahfi ya.
Al-malu wal banuna, apa itu? Coba sambung. Ya. Al-malu wal banuna zi Zinatal. Zinatul. ya, Iya. al-malu wal banuna zinatal atau zinatul? Zinatul hayat dunia. Surat Kahfi itu Kasih Pak. di rakaat pertama baru. Ya. Coba Kahfi kan 18. Ya. Di masih yang pertama al-malu wal banuna Ya, zinatul hayati dunya 18 ya. Nah, ini. Hayati dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Apa? Al-malu Al-malu wal banuna zinatul. Zinatul ya, hayat. nampak. Ya, Zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak perhiasan. Ayat berapa itu ya? Ayat 46, Pak. Zinatul ayat 46. Ya, 46. di ayat pertama di halaman itu. halaman Di surat Kahfi ya. 9. Iya, Halaman 299. 299 di ayat pertamanya. Baris pertama. Ah, Di atas ayat Al-Ma'idah. berapa? Ayat berapa? 6. 6. 246 ya. Ah, ini. Iya. Ah, ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid Zinatul dunya. hayatid dunya. Al-malu itu Zinatul zinatul hayatid dunya itu jadi apa dia itu? Kabar. Kabar ya. Iya. Ya, kabar. Pokok kalimatnya al-malu ya. Al-malu Jadi al-malu wal banuna. al-malu wal banuna. Jadi al-malu wal banuna itu marfu juga itu. Al-malu zinatul hayatid dunya, al-banuna zinatul hayatid dunya. Nah, terus lihat belakangnya. Wal baqiyatus shalihat. Khairun. Ah, ya, khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Jadi pahala yang paling bagus adalah amilus shalihat. Kan wal baqiyatus shalihat. Nah, jadi wal baqiyatus shalihat, nah, yang baki lagi yang baik itu lebih baik di situ engkau itu adalah dari segi pahala dan yang paling baik yang diingin atau yang diangan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham kita yang sifatnya menjadi zina itu kan dalam surat apa itu? Surat An-Nahl lagi. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun lahwun wa zinah. Nah, untuk hiasan-hiasan. Jadi dalam hiasan-hiasan tadilah orang terpedaya, terpukau. Padahal untuk amal soleh itu sifatnya, tapi itu harus ikhlas ya. Ya sifatnya itulah menggunakan pengetahuan yang ada atau harta yang ada karena Allah itu yang nanti yang wal baki. Ya, adapun misalnya, tapi jangan pula salah paham, rumah bagus, mobil bagus, tempat yang bagus itu semuanya itu enggak, nol saja itu, tidak ada apanya. Ya, tapi jangan pula nanti biarlah saya digubuk-gubuk, jangan gitu, tapi sadarlah kita. Sekarang manusia pada umumnya itu yang dikejarnya. Nah, itu makanya pakai law ini. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillah khaira. Min indillah khair itu adalah wal baqiyatus shalihat. Adapun yang lainnya itu masuk kelompok hidup di dunia, la'ibun lahwun zinah tafakhur takasur fil amwali wal aulad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi mesti dipahami itu. Nah, cobalah cari selain Al-Quran yang ngomong itu. Nggak ada. Nah, itu maka Al-Quran menjadi pedoman bagi manusia. Itu makanya disebutkan apa itu di pangkalnya itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
yu'minun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, digandeng setelah itu. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi itu makanya Al-Qur'an digandengkan. Nah, ada yang jelek, ada yang baik, ada yang jelek, ada yang baik. Nah, kadang-kadang dulu jelek, baru baik. Kadang-kadang dulu baik, jelek, supaya manusia cepat sadar di bidang itu. Ya. Ya. Nah, jadi apa pelajaran yang perlu kita ambil di ayat 103 ini? Nah, mari sama-sama kita memperkuat iman kita atau memantapkan iman dan sekalian membuktikan dalam hidup. Nah, jadi semuanya kalau sudah memperkuat iman, bekerjanya bagus. Nah, jadi tidak ada nganggur-nganggur, nggak ada menung-menung lamun, nggak ada itu dong. Memenung lamun nggak ada, menghayal-khayal lamun nggak ada, tetap menggunakan dengan baik. Nah, nanti kebaikan inilah yang akan ada. Nah, tapi ingat harus ikhlas. Itu maka kalau sifatnya amal harus ikhlas ya. Jangan karena yang lain. Kalau karena yang lain tuh masih balik cerita ruok ya. Lain tak karena ruok teritori. Ya, ruok tuh mangko menggarik-garik dia tuh sebenarnya. Ya, dia dua ya. Nah, jadi banyak kerja-kerja manusia mulai dari terbit matahari sampai terbenam, malah sampai larut malam banyak kerja meruok ya. Kan ada baca surat Duha, coba duha. Kalau duha apa gandengannya? Walaili. Hah? Laili. Apa bacanya? Wadduha terus? Laili ijazah. Ijazah saja. Nah, kalau demi duha, duha kan penuh harapan itu. Semua orang pagi-pagi ini matahari mulai terbit, sudah tuh setinggi panggalan, terus sampai hampir zuhur, semua orang gembira, beraksi semua, berusaha. Terus waktu malam gelap gulita, walaili ijazah saja, semua frustrasi, istirahat. Akan digandeng itu. Nah, jadi itu makanya digandeng-gandeng semuanya. Nah, sekarang kita rasakan. Jadi ada dua kelompok. Yang satu kelompok gelap, nggak tentu kemana. Yang satu kelompoknya mulai naik matahari. Nah, kita mau pilih yang mana? Itu. Gitu. Ya, jadi membaca Al-Quran itu masih banyak apanya. Jadi, wadduha, wal-laili idza saja. Baru balik ke Muhammad. Jadi Muhammad disangkanya gelap juga. Kenapa wahyu enggak turun-turun? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baru diingatkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita bagaimana rasanya? Makin tua ini makin senang atau makin susah? Makin senang. Itu. Memang akhirat maksudnya itu nanti akhirat. Jadi Nabi Muhammad di hari tuanya pun dia disambut orang bagus. Kemudian di akhirat pun masuk orang yang soleh. Itu makanya gambaran Al-Quran sebenarnya sedikit saja ayat dibaca sudah tahu kita macam ini ya. 103. Cobalah tidak mempunyai keimanan dan tidak baik-baik. Pasti penderitaan yang menimpa. Tapi kalau sudah baik-baik, tidak ditimpa oleh penderitaan, tapi jangan dipikirkan penderitaan misalnya tidak kena bencana alam, tidak kena bom orang, enggak itu. Pokoknya jadi orang baik aja nanti. Terus ayat 104. Lihat 104 ya. Coba kita mulai. Apa bacaannya? Coba dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina terus wa qulu zurna wasma'u
wasma'u Walil kafirina azabun. Azabun ya? Iya Pak. Azabun terus alim. Ini sudah pergi ya ayyuhallazina amanu. Kalau sebelumnya kan ya Bani Israel. Sudah berapa kali ya ayyuhallazina amanu di dalam surat Al-Baqarah? Siapa ingat? Sudah 104 ini. Ada nggak sebelumnya ya ayyuhallazina amanu? Ada? Mulai Ada nggak ya ayyuhallazina amanu? Tidak ada ya? Tidak ada. Hah? Belum ada ya Pak. Belum ada. Belum. Yang ada ya ayuhan nas. ya. Kan ada ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Amin. Qablikum la'an. Kalau puasa apa? Ya, 100 berapa itu? Wa'alaikum siyam. Sudah di atas. Ya, 100. 83. Ya, 83. Jadi kalau dari dari ayat 1 sampai 104, cobalah lihat yang ada ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Tak ada pakai ya. Yang ada ya Bani Israel. Itu ya Bani Israel sudah 2 kali. Oh, ada Pak. Ya ayuhal hal adullukum. Ada ya ayyuhallazina amanu? Tidak ada ya? Oh, dia surat Safat. Anda ada. Pertanyaannya, kalau ya ini apa ini ya? Huruf nida atau seru ya? Seru. Seru. Diseru. Kalau ayu Ambil. Ayu tambih. istifham. Ya. Huruf istifham. Ya. Ya. Kalau ha, Ambil. masih ingat? Ambil. Iya, ha tambih. Tambih itu artinya peringatan. Ini seru, ini istifham, ini peringatan. Jadi kalau artikan sesuatu, wahai, mana, hei, ketahuilah. Jadi akhirnya, wahai gitu aja. Biasanya, kalau ya saja dipakai, maka di belakangnya ini tidak pakai alif lam. Ini dia. Yang diseru. Sebenarnya ini yang diseru ini, tapi kelengkapannya dikasih. Ini. Kalau pakai alif lam dia laki-laki, dipakai ayyuha. Masih ingat ya? Kalau dia pakai alif lam tapi perempuan, misalnya an-nafsu, apa dipakai? Ayat. Ya, ayat. iya, dipakai ya ayatuha. Artinya sama wahai juga. Misalnya di belakang ini Ahmad. Nah, bagaimana memakai ya ini? Ya Ahmadu. Ya cukup ya Ahmadu. Tapi kalau yang di sini misalnya al-mudarris, seorang guru pakai al-mudarris. Kalau memakainya bagaimana? Ya Ya ayyuhal mudarrisu. Kalau yang di belakangnya ini misalnya mudarrisatu, mudarrisah perempuan, bagaimana bacanya? Ya ayatuhal mudarrisatu. Na'am, ya ayatuhal mudarrisatu. Itu ya. Ibu Sabrina lah paham. Harus ditajamkan. Ya, kalau yang disuruh yang di belakangnya ini pakai alif lam, maka dikasih kelengkapan ayyuha. Kalau dia laki-laki. Tapi kalau dia perempuan dipakai ayatuha. Tapi kalau enggak ada, dipakailah ya saja. Ini baris depan. Tapi kalau yang disuruhnya ini nanti ada mudhaf mudhafun ilaih, misalnya Rasulullah, maka dipakai
Ya Rasulah, baris depan dia. Ya Rasulallahi. Misalnya Abdullah, dipanggil Ya Abdallahi. Kalau misalnya Muhammad Damanik, dipanggil Ya Muhammad Damaniki. Ya, tentu gitu. kalau dipakai itu dua kata ya mudhaf ilaih. Nah, kalau ini enggak. Ya ayyuhallazina amanu. Orang misalnya orang yang tertutup mata hatinya sini orang kafir gitu juga. Ya ayyuhal kafiru. Nah, jadi bukan nanti indahnya bahasa Al-Qur'an, coba dengarkan itu. Ya ayyuhallazina amanu. Kan rancak tuh. Orang kafir itu ya pokoknya. Ya ayyuhal kafir. Rancak bahasanya bukan di suaro. Ya. Dah? Nah. Ya ayyuhallazina amanu. Di sini ini namanya isim mausul. Ya. Berarti ada keluar kelompok, berarti kalau pakai allazina itu anak kalimat dari sebelumnya. Amanu. Amanu bentuk apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Hum. Waktu ini maksudnya orang beriman ini kan begini, hai orang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina, tapi kamu katakan saja unzurna. Nah, ini orang beriman di mana ini? Indonesia atau di mana? Tidak. Jadi begini, kan yang diajak orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi sebagian dia sudah beriman, ataupun orang yang beriman bersama Rasulullah. Jadi orang yang beriman sama Rasulullah, waktu itu orang itu sering mengatakan kepada Rasulullah, unzurna wasma'u. Ini yang sering dikatakan orang itu. Yang sering dikatakan orang itu ra'ina. Ini maaf ya, ini yang mereka katakan waktu itu. Orang beriman itu ini mengatakan ra'ina ini. Cobalah perhatikan bagaimana ra'ina itu kan pelihara. Bagaimana udah baik, perhatikanlah kami Rasulullah. Rupanya inilah orang Yahudi yang tidak yakin, yang dipengaruhi oleh iblis setan itu. Asal didengarnya orang beriman, sering mereka mencemehkan. Mereka mengatakan, hai Rasulullah, dikatakannya ru'unah. Ru'unah itu pengertiannya orang bodoh. Jadi itu makanya orang ini dilarang mengatakan ra'ina. Sebenarnya dulu bagus juga ru'un. Tapi karena peluang orang ini mengatakan untuk yang jelek, maka dihindarkan. Jangan kamu katakan itu lagi. Kalau bertemu dengan Rasulullah, sebaiknya kamu tukar saja unzurna. Jadi ini yang ditukar. Diganti mulanya mereka asal bertemu Rasulullah itu. Dikatakannya itu. Tapi ini diganti lagi dengan ini. Jadi diganti dengan unzurna wasma'u. Ya, unzurna wasma'u. Dilarang orang itu jangan mengatakan ra'ina. Tapi kamu katakan saja unzurna wasma'u. Kira-kira kalau dipakai bahasa murah diplesetkan orang itu. Misalnya macam kita biasanya dipanggil, kalau kita kan sering juga gitu. Kalau memang nggak beres dia lagi, biasanya dipanggil orang buya. Sudah itu diputar orang buaya. Gitu. Itu.
Isinya sama juga, unzurna wasma'u itu ra'ina. Nah, ini satu kasus juga. Nah, berarti kok sudah pindah ceritanya ini? Ah, itulah menceritakan kelanjutan perangai yang tidak baik yang diberikan oleh orang Yahudi. Katanya waktu itu saat bertemu Rasulullah katanya ru'unah katanya. Padahal kenapa ru'unah? Karena didengarnya orang beriman mengatakan ro'ina, peliharalah kami. Nah, itu makanya dapat kita pengetahuan di sini soal biasa saja ini. Kalau cemeh-cemeh dari dulu sampai sekarang gitu juga. Apa itu pepatahnya Ibu Didi? Kalau takut apa? Kalau orang Tepilawi, kecik Pak Zaini, kalau takut di Kalau takut dengan rumah di tepi pantai. Nah, ya, kalau takut di lamun ombak Jangan jangan berumah. Jadi Tapi- jangan berumah di tepi pantai. Kalau begitu jangan jadi orang elo awak, jangan jadi juru dakwah, enggak jadi. Jadi juru dakwah disuruh. Tapi tidak diterima orang beko ya biasa. Jadi sini mencemehkan ini orang. Nah, kalau la ini la apa ini lanya? Ayo berlomba. La apa itu? Nabi. Hah? Dan Nabi Iyo mana? La Lihat panjang takulu. sekali. Kita lihat di belakangnya. Mengatakan Di belakangnya bentuk apa di belakangnya? fi'il Fil apa? mudhari'. Ya, fil mudhari. Bagaimana keadaannya kok hilang nunnya? Kenapa? kan adalah Ya, kan hilang nunnya itu. Aslinya dia kan takuluna. ya karena lana jadi Kenapa Karena hilang nunnya? lanahi Ya itu maka jangan ya karena lanya la nehi dia, la nehi karena asin dia la nehi. Nahi berarti jangan ya. La taqulu ra'ina. Ra'ina jadi apa itu? Ra'ina. Mulai ragu karena dia berpenyakit ini. maf'ul. Kalau ya maf'ul. Kalau ra'i ini asalnya ra'iyun. Ini ra'iyun aslinya ini. Kalau fi'il madinya ra'aya. Ini berbentuk kalau ra'in. Kalau ra'in itu apa bentuknya itu? Isim fa'il atau isim maf'ul? Ra'iyun. Itu aslinya. Cuma ya-nya tidak dituliskan lagi. Ya penyakit. Ini isim fa'il. Kan ada disebutkan kullukum ra'in gitu. Ra'in itu aslinya ra'iyun. Setiap kamu adalah pemelihara atau penjaga, pemimpin. Jadi itu mudhafun ilaihnya. Jadi ra'iyana gitu. Jadi maf'ul juga ya. Iya. Janganlah kamu katakan akan ra'ina. Jadi dulu asal orang beriman bertemu dengan Rasulullah artinya mohon perhatian kepada kami Allah batu kerja kami ko kualuna kepada Rasulullah itu pengertian ra'ina itu. Jadi asal bertemu Rasulullah ra'ina rupanya ganti cemeh orang Yahudi yang enggak percaya apa katanya ru'unah itu artinya bodoh. Dungu. Bodoh artinya. Ya ru'unah baru turun ayat. Sebaiknya hai orang beriman kalau kamu bertemu dengan Rasulullah robahlah jangan ra'ina lagi tapi unzurna wasma'u. Kalau unzurna bentuk apa itu? Unzurna fi'il ayo amar. ya fi'il amar. Mana fa'ilnya? Unzurna nahnu. Nahnu itu maf'ulnya itu. Yang fa'ilnya mana? Yang fa'ilnya anta seharusnya. Anta. Unzur. Ya, anta. Fa'ilnya anta. Yang Anda maf'ul bi. maf'ul itu.
Jadi unzur, Nah, ya lihat, engkau lihat kami. Wasma'u. Sama Wasma'u itu wasma'u itu betul itu. Bukan wasma'na. wasma'u. Ya wasma'u ya. Mau Pak, betul. Iya, Pak. Betul. Betul, Pak. Cobalah. Kalau di sini kan unzurna wasma'u. Oh, ini juga sama itu isma'u. Ya kan nggak sama. Yang pertama kepada Rasulullah, tapi yang wasma'u kamu dengarlah. Oh, kamu. Ya, kamu dengarlah. Jadi unzurna. Jadi tukar ro'ina menjadi unzurna. Wasma'u. Jadi ini adalah perintah kepada orang beriman. Maksudnya, kamu dengarlah, hai orang beriman. Jadi jangan dikatakan lagi ro'ina. Jadi mana yang mau mudah-mudah di waktu itu dipelesetkan ro'ina menjadi ru'unah, ditukar menjadi unzurna. Wasma'u. Mana fa'ilnya wasma'u? Fa'ilnya hum. Ada fa'il hum di fi'il amar. Fa'il fi'il amar itu kan 6. Anta, antum, antum. Oh, antum berarti. Ya, antum. Iya. Ya, gitu. Jadi anta, antuma, antum, anti, antum, antunna. Iya. Itu Iya, fa'il. mari. Terus ini lagi. Antum. Walil kafirina azabun alimun. Azabun jadi apa gunanya? Azabun alim. Mubtada. Jadi khabar. Azabun alimun jadi apa gunanya? Alimun. Jadi khabar. Mubtada. Azabun. Iya, mubtada. Mana kabarnya? Mana kabarnya? Alim. Enggak. Semuanya Pak. Iya, Pak. Azabun alim. Ya, kabarnya adalah lil kafirin. Ya. Iya. Pak. Jadi didahulukan kabarnya dari mubtadanya. Didahulukan kabarnya. Ya. Ya, berarti didahulukan kabarnya. Itu makanya diingatkan oleh Allah khusus bagi orang yang tidak mau menerima Nabi Muhammad dan Al-Quran atau suka mencemehkan itu, sudah ada azab yang pedih. Alimun jadi apa? Alimun. Naat. Ya, naat dari azabun. Jadi azabun alimun lil kafirin. Ya, kenapa tidak dia dibuat di depan seperti biasa pokok kalimat di depan? Karena dia nakirah. Jadi biasanya pokok kalimat itu kan mesti jelas ma'rifah. Adakah nakirah juga jadi pokok kalimat? Ada. Kalau nanti nakirah sudah jelas, maksudnya nakirah yang dimaksudnya. Itu sambil pelajaran. Jadi itu makanya walil kafirina. Jadi aslinya wa azabun alimun lil kafirin. Ya, sudah secara umum azab yang pedih yang sangat menderita nanti di dunia ini pun sudah mulai, sebenarnya hanya dia kompensasi saja ini. Orang-orang yang tertutup mata hatinya kepada Tuhan sebenarnya kegembiraan itu kan hanya kegembiraan dia, bukan kita mengada-ada. Cobalah jujur saja. Pasti bingung juga. Coba karena ada kegiatan-kegiatan, maka dia tidak begitu ingat untuk mengatasinya. Jadi diingatkan ini. Jadi kelompok yang sudah beriman itu kalau bertemu dengan Rasulullah semasa dahulu, tukarlah. Jangan kamu katakan ra'ina lagi, kamu katakan ada unzurna. Isma'u. Coba kamu dengarlah itu ya. Ya, kamu dengar. Ataupun sesama apa itu. Jadi ra'ina itu artinya kan begini. Allah lapas kami carohami hidupku Rasulullah, berpakaian, beribadah, cara ngomong, pokoknya seluruhnya asal bertemu Rasulullah itu ra'ina. Arti ra'ina pelihara kami, labatua kami cara. Rupanya itu peluang juga untuk mencemehkan bagi orang yang tidak percaya dengan Rasulullah. Asal bertemu Rasulullah, mereka mengatakan Rasulullah ru'una. Ru'una artinya mereka ru'una itu menuduh orang dungu, orang bodoh. Maka turun ayat
tukar unzurna. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi dimanapun hidup di dunia ini, seluruhnya orang merindukan kebaikan, merindukan kebenaran. Tapi masih banyak orang nyeleweng-nyeleweng itu karena rasanya itu adalah menyenangkan. Tapi itu yang saya sebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup dunia ini kalau nggak ngerti kita, kesenangannya mempesona sehingga kadang-kadang tergoda. Dan sakete tergoda, padahal sedikit tergoda. Yang tidak tergoda orang yang sudah mengerti, yang paham. Itu makanya balik lagi ke ayat di atas tadi. Andai kata mengertilah orang mana yang bermanfaat, mana yang tidak, memang ada manfaat. Misalnya judi, ada nggak disebut manfaatnya? Ada sedikit. Ada nggak? Ada disebut manfaatnya judi? Ada, tapi lebih besar Mudaratnya. Gitu. Jadi Allah menyebutkan itu, bahwa berjudi itu lebih besar mudaratnya dari manfaat. Ya kan nampak tuh, misalnya kalau awak main 5 orang, 6 manang bara orang. Itu dapat manfaat, tapi itu pun beko abilo. Jadi kalau yang kalah tadi tiba di rumah, menggaduh kucing kena gaduh, menggaduh anak kena gaduh, ya banyak gaduh. Alun pikiran. Jadi itu banyak pekerjaan-pekerjaan. Jadi itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita terus menepati, mengikuti apa kata Allah. Ini adapun ini kasus apa ini? Soal CME saja. Jadi janganlah takut, apapun kata orang silahkan aja. Tapi menurut pengalaman saya sama-sama ini, iman dan takwa ini memang selalu mendapat ujian yang paling berat di antara sekian banyak di dunia ini. Itulah yang bersangkut dengan dunia. Ada sifatnya yang sifatnya yang punya efek yang sangat berat. Itu yang suka orang mengerjakan. Yang sifatnya tidak begitu populer, tapi sebenarnya itu yang melekat. Itu misalnya berinfak. Cobalah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu berinfak, mana yang paling enak supaya didengar orang daripada tidak? Coba. Misalnya membantu orang, mana yang lebih bagus supaya diketahui orang daripada tidak? Tidak dikatakan. Lebih bagus. Jadi kalau sudah ada perasaan supaya jangan diketahui orang, lillahi ta'ala dalam pikiran kita, nggak begitu enak. Tapi kalau begitu dibaca orang hebat-hebat, agak beriak kan enak. Itulah dia. Jadi memang kosong jadinya. Itu makanya pada umumnya orang suka dipuji. Yang memuji bukan Allah, yang dipuji adalah orang lain. Kalau sum'ah namanya itu. Yang kalau riya kan yang dilihat. Kalau sum'ah tadanga-tadanga tanggung. Kalau saya nutun di tadanga-tadanga dari orang lah dewa atau sanang. Jadi itu na'udzubillah. Maka sering kemanapun kita pergi, dimanapun berada, bermohon kepada Allah supaya betul-betul menjadi hamba yang ikhlas dan soleh. Gitu ya. Itu yang wal baqiyatu itu. Kalau yang lain-lain, tapi memang enak ya. Kalau dipuji-puji orang itu kan dia lama. Batu bawa apa ibu-ibu. Itu yang kita harapkan ya. Jadi ini memang sering dibaca oleh rekan-rekan atau ustadz.
Nah, memang betul kalau sekiranya pribadi, masyarakat, bangsa, umat di dunia betul-betul beriman dan betul-betul takut kepada Allah, udah baik kebaikan. Jadi itu makanya kita pun memang harapan seperti itu. Tapi andai kata orang nggak baik, jangan pula kita sedih. Yang penting kita kan jadi orang baik gitu aja. Yang terdorong ya minta ampun. Jadi sehingga kehidupan akhirat itu makin penuh harapan kita. Jadi itulah walal akhiratu khairul laka minal ula. Ilahuna faqat. Sampai di sini pelajaran kita, insya Allah. Besok kita belajar bahasa atau dilatih lagi dengan banyak baca Al-Quran ya. Jadi kalau diputar kaset atau didengar orang mengaji, ya bagaimanapun iramanya bagus, tapi kita sudah mengerti bahasa, enak itu. Mengerti itu. Pendek-pendek aja enak mendengarnya. Misalnya kan membaca Fatihah aja didengar Alhamdulillah Rabbil Alamin. Enak semuanya enak. A'udzu birabbil falaq. Kalau enggak kepada Allah, kepada siapa lagi? Jadi semuanya Al-Quran itu menjadi pedoman. Ya, tapi itulah yang kita harapkan kepada Bapak Ibu dan kepada diri saya itu juga bagaimana supaya anak cucu kita mengerti pula seperti jalan ini. Ya, jadi sehingga mereka tidak betul-betul diperbudak oleh hanya ilmu untuk kehidupan dunia atau mencari hidup yang ruok saja. Mencari hidup ruok. Ya, ilahuna mari berdoa. Allahumma ihna wa alimna hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Quran wa alimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Isra. Syukran, Ustaz.